abang kakak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu. Kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan diridhoi. Nah, untuk hari ini di hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 kita masih di tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku. Nah, hari ini kita mempelajari pembelajaran 5 dan 6. Jadi abang kakak dibuka buku tema 7-nya, subtema 2 pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan mengamati, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur tari dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat contoh-contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dengan benar. Itulah tujuan yang akan kita capai hari ini. Nah, kita awali dengan materi SBDP. Nah, pertunjukan tari terdiri atas beberapa unsur tari. Keunikan suatu tarian akibat dari keunikan unsur-unsur tari itu dibandingkan tari lainnya. Nah, apa sajakah unsur-unsur tari itu? Nah, mari kita baca teks berikut ini mengenai unsur-unsur tari. Nah, dalam tarian terdapat berbagai unsur yang saling mendukung sehingga memunculkan perpaduan yang harmonis. Keharmonisan itu akan membuat sajian tari menjadi indah dan menarik. Unsur tari terdiri atas gerak, busana, tata rias, properti, dan iringan. Nah, yang pertama adalah gerak. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Ya. Jadi gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh kita yang dapat dinikmati oleh orang lain. Nah, gerak tari diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Ciri khas gerak tari setiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda. Nah, gerak tari terbagi atas dua macam. Ya. Gerak tari terbagi atas dua macam, yaitu gerak tari murni dan gerak maknawi, ya. Gerak tari murni dan gerak maknawi. Nah, gerak tari murni yaitu gerak yang tidak mengandung arti tetapi tetap mementingkan keindahan. Sebaliknya, gerak tari maknawi memiliki arti tertentu, ya. Jadi, kalau dia gerak tari murni, nah ini tidak ada mengandung arti ya, tetapi tetap mementingkan keindahan. Sedangkan gerak tari maknawi itu memiliki maksud tertentu atau memiliki makna tertentu dari gerakan tari tersebut. Nah, kemudian unsur tari yang kedua yaitu tata busana. Nah, tata busana tari meliputi semua pakaian yang dikenakan penari saat mempertunjukkan suatu karya tari di atas pentas sesuai peran yang ditampilkan. Nah, tata busana tari disesuaikan dengan konsep, tema, karakter, dan bentuk tarian. Tata busana membantu penonton menangkap ciri sebuah peran atau tokoh. Tata busana juga memperlihatkan kesesuaian hubungan antara peran dengan karakter tarian yang dibawakan. Jadi, busana yang digunakan ya yang dikenakan oleh penari, nah itu disesuaikan dengan ya konsep dan tema serta karakter tarian tersebut ya, Bang Kakak. Nah, kemudian yang ketiga tata rias. Nah, dalam mempertunjukkan suatu tarian, penari harus merias wajahnya. Alat-alat rias yang digunakan meliputi bedak, lipstik, pensil alis, dan perona mata serta perona pipi. Ya. Kalau perona mata itu eyeshadow ya, perona pipi blush on. Nah,
Tujuan rias wajah untuk mengubah tampilan wajah penari sesuai dengan jenis karakter tarian yang dibawakan. Nah, jadi untuk tata rias ya, riasan wajah penari itu juga disesuaikan dengan jenis dan karakter tarian yang dibawakan tersebut ya. Nah, kemudian yang keempat, iringan tari. Nah, iringan tari ini merupakan bunyi-bunyian untuk mendukung suasana penampilan tari. Iringan tari dapat berupa permainan alat-alat musik modern atau tradisional. Iringan tari juga dapat berupa bunyi yang berasal dari gerakan tubuh, misalnya tepuk tangan, hentakan kaki, siulan, atau nyanyian. Jadi, ketika melakukan gerak tari, nah itu diiringi dengan ya bunyi-bunyian. Nah, itu bisa berupa musik ya, bisa juga dengan bunyi yang berasal dari gerakan tubuh kita ya, misalnya tepuk tangan, hentakan kaki, ataupun siulan dan nyanyian ya. Kemudian yang kelima, properti tari. Nah, properti tari ini meliputi semua alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerakan tari. Properti tari dapat berupa selendang, kipas, topeng, piring, kuda kepang, keris, tombak, tameng, atau benda-benda lain. Pemilihan properti tari disesuaikan dengan jenis tari yang akan ditampilkan. Nah, jadi properti tari ini ya merupakan alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerakan tari. Jadi properti yang digunakan itu sesuai dengan tarian yang dibawakan. Misalnya ketika kita menari topeng ya, maka penari itu ya menggunakan topeng. Kemudian misalnya tari kipas ya, maka properti tari yang digunakan adalah kipas. Begitu juga dengan misalnya tari piring ya, maka properti yang digunakan adalah piring. Jadi properti yang digunakan dalam tari, nah itu disesuaikan dengan jenis tari yang akan ditampilkan. Kemudian yang keenam, tempat pertunjukan. Nah, seni tari memerlukan tempat untuk mempertunjukkannya. Tempat pertunjukan tari biasa disebut panggung. Nah, secara umum jenis pentas tari ada dua, pentas tertutup dan pentas terbuka ya. Nah, ini ya tempat untuk pertunjukannya, ada pentas tertutup, ada pentas terbuka. Nah, pentas tertutup diadakan di dalam ruang kelas, gedung, atau aula. Sebaliknya, pentas terbuka dapat diadakan di lapangan, halaman rumah, atau bahkan di jalan. Ya, jadi tadi kalau pentas tertutup, nah itu dilaksanakan ya, diadakan di dalam ruangan yang tertutup ya, indoor ya istilahnya ya. Sedangkan kalau dia yang terbuka, nah itu outdoor ya, itu di luar, yang tempat terbuka, misalnya di lapangan, halaman rumah, atau bahkan di jalan. Nah, itulah tadi unsur-unsur tari ya. Ada gerak, tata busana, tata rias, iringan tari, properti tari, dan tempat pertunjukan ya, atau tempat untuk menampilkan tarian tersebut. Nah, berikutnya kita lanjutkan di materi PPKN. Nah, dalam keseharian, sudahkah kita bersikap seperti seorang pemimpin? Sikap apa yang sudah kita perlihatkan? Nah, abang kakak ya, jadi sebenarnya kita semua ini adalah pemimpin ya. Nah, terutama yaitu pemimpin untuk diri kita sendiri. Nah, sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Muslim ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyatnya yang dipimpinnya. Nah, seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggung jawabnya. Seorang pembantu rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya. Nah, dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, dalam hadis tersebut sudah jelas ya bahwasanya kita semua adalah pemimpin ya, dan akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Nah, karena itulah
ya seorang pemimpin seharusnya ya mengerti tentang arti pemimpin itu sendiri. Nah, maka jadilah kita seorang pemimpin yang baik dan bertanggung jawab, yang amanah ya. Begitu juga dengan abang kakak sekalian. Nah, pemimpin untuk diri abang kakak sendiri. Nah, apa tanggung jawab abang kakak sekalian? Nah, abang kakak sebagai seorang pelajar ya. Nah, bertanggung jawab ya atas diri abang kakak sekalian ya dengan belajar melaksanakan kewajiban dengan bertanggung jawab, yaitu misalnya belajar dengan tekun, dengan giat ya, kemudian di rumah nah itu mematuhi mentaati ini ya orang tua, kemudian kita melaksanakan kewajiban kita juga terhadap Tuhan. Nah, semuanya itu nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, nilai persatuan dan kesatuan harus dimiliki seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang memiliki nilai persatuan akan bersikap dan bertindak demi keutuhan para anggota yang dipimpinnya. Apalagi di Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa, kesenian, dan adat istiadat. Peran pemimpin sangat diperlukan untuk menjembatani semua keberagaman itu. Nah, seperti di negara kita ya, di negara Indonesia yang terdiri atas ya beragam suku bangsa, kesenian, adat istiadat, dan ada perbedaan agama. Nah, seorang pemimpin itu harus bisa menjembatani semua keberagaman itu, bisa mempersatukan ya rakyatnya ya, sehingga terciptalah ya negara yang aman, yang damai, yang sejahtera ya dan rukun. Nah, sekarang latihan untuk abang kakak di rumah. Isilah diagram Freire di bawah ini untuk menunjukkan pemahamanmu tentang kepemimpinan. Nah, di sini ya, bagaimana kepemimpinan yang baik itu ya. Nah, abang kakak silahkan isi diagram. Nah, contoh kepemimpinan yang baik. Nah, bagaimana seorang pemimpin yang baik itu? Contoh kepemimpinan yang baik, kemudian contoh kepemimpinan yang tidak baik itu seperti apa ya, kemudian pengertian kepemimpinan yang baik itu apa, dan ciri-ciri kepemimpinan yang baik. Silahkan diisi diagram tersebut ya. Nanti apabila sudah selesai jangan lupa dikirimkan melalui WA Miss Karmila. Nah, begitu juga dengan latihan-latihan yang sebelumnya yang belum dikirimkan, silahkan dikirim melalui WA Miss Karmila. Nah, itulah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, Miss ingatkan kembali untuk mengerjakan latihan-latihannya dan jangan lupa mengirimkan melalui WA Miss Karmila. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akhiri dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Miss ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.